Bismillahirrahmanirrahim. Ghaziyah, apa artinya ghaziyah? Arti ghazi laki-laki yang perang atau mujahid, sama artinya. Ghaziyah berarti perempuan. Mujahidah, artinya sama kayak mujahidah. Kita nggak lupa doain dulu, kirim Fatihah buat almarhum Syahid Ismail Haniyah. Kemarin kita sholat gaib juga habis Jumat. Beliau di hari atau sehari sebelum meninggal sempat bilang, idza mata sayyidun qama sayyidun akhar. Kalau satu pemimpin meninggal, pemimpin lain akan bermunculan. Jadi kita doain biar beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina segera diberikan kemenangan dan juga muncul mujahid-mujahid lainnya. La hadhihi al-Fatihah. Jadi ghaziyah artinya itu mujahidah. Tapi memang kan perempuan tidak diwajibkan untuk berjihad. Yang berjihad adalah kaum laki-laki. Tapi perempuan juga bisa jihad. Nabi bilang jihadul mar'ah husnut taba'ul. Jihadnya perempuan adalah menjadi istri yang baik di rumah tangganya, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Itu jihadnya tuh. Karena dia sedang menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Dia juga menciptakan suasana yang baik dengan selalu menjadi istri yang taat kepada suaminya. Nah, itu jihadul mar'ah itu. Kata Ibn Abi Dunya dalam riwayatnya, setara pahalanya dengan lelaki yang ikut perang di medan jihad. Sama pahalanya dengan ketika istri menjadi istri yang taat, yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik di rumah tangganya. Suami mengambil perannya sebagai imam dalam rumah tangga, istri juga mengambil peran sebagai makmum yang baik. Ada imam tapi nggak ada makmum, nggak bisa. Atau imamnya baik tapi makmumnya nggak baik, nggak bisa. Harus ada kerjasama yang baik. Harus ada kerjasama yang baik. Kayak saya baru ngirim kemarin 2 hari lalu ke kantor Rabithah Alawiyah, ngirim ada surat koran pakai bahasa Jawa tapi tulisannya pakai Arab Pegon. Apa namanya? Pegon ya. Ada kata-kata kerjasama yang baik dari Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Ada kerjasama yang baik antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan para tokoh-tokoh di Rabithah Alawiyah. Jadi kerjasama yang baik itu sudah terjalin sejak lama dan insya Allah akan terus berjalan berlangsung sampai ila yaumil qiyamah. Baik, jadi ngomong-ngomong tentang husnut taba'ul, perjuangannya seorang perempuan itu adalah menjadi istri yang baik. Dalam ini banyak yang udah nikah di sini, banyak. Ada juga yang belum. Jadi buat yang calon pengantin atau buat yang pengantin lawas, ya boleh nih kita sedikit bahas tentang bagaimana pengantin apa kendor. Udah lama ya pengantin jadul, udah lawas. Yang belum juga kan kelamaan. Oh you know, Agus, masya Allah, biar cepat dia ketemu jodohnya juga. Baik. Hah? Wahyu udah kebanyakan doain. Actionnya nih yang belum nih. Actionnya belum. Kemarin di majelis di rumah bagus, ada yang bilang kita nggak boleh cuma kayak misalnya ada orang kan memaknai firman Allah, wa aqimis shalah li dzikri, dirikan salat supaya mengingat Allah. Akhirnya dia cuma mengingat Allah aja begitu. Itu nggak salat, udah penting udah ingat Allah katanya. Oh, yaudah kalau gitu besok kalau lapar bayangin aja makanan, nggak usah makan. Kalau aus bayangin aja minum, nggak usah minum. Ente juga begitu dah. Kalau mau nikah bayangin aja dah kalau begini caranya. Habis kagak action. Harus action, beraksi, minta begitu ya. Nah ini Al-Quran nih, Wahyu. Al-Quran memberikan beberapa perumpamaan tentang pasangan suami istri.
Misalnya ada yang begini, yang pertama, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istrimu adalah pakaian. Nih, pakaian. Libas itu artinya pakaian. Istrimu pakaian bagimu, kamu juga pakaian bagi istrimu. Apa gunanya pakaian? Ini sekarang kita semua pakai pakaian nih, pakai baju. Gunanya baju apa? Nutupin aurat, cakep. Apalagi? Menjaga supaya nggak kedinginan. Ada terpaan angin, dia bisa nggak kedinginan. Atau menjaga juga dari terik matahari yang langsung ke tubuh, dengan baju jadi terjaga. Ada lagi, ya menutupi apa tadi, kekurangan ya, aurat atau kekurangan dalam tubuh kita. Jika ada kekurangan ditutup pakai baju, nggak kelihatan. Al-Quran bilang kamu harus jadi pakaian bagi istrimu, istrimu juga jadi pakaian bagimu. Artinya kalau ada kekurangan tutupin, bukan diumbar. Nih yang para suami bininya ada kekurangan, nggak boleh diumbar-umbar. Istri juga begitu, lakinya ada kekurangan, nggak boleh diumbar, nggak boleh diumbar. Justru tugasnya adalah libas, menutupi kekurangan tersebut, sambil nanti ada at-takamul, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Itu tugas pakaian. Pakaian seperti itu. Ada lagi Al-Quran menyebutkan misalnya suami sama istri itu bagaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan pasanganmu dari diri kamu sendiri. Jadi pasangan kita itu adalah bagian dari diri kita. Biasa kita suka dengar katanya apa? Siti Hawa adalah tulang rusuk dari Nabi Adam. Jadi bagian dari Nabi Adam. Istri kita bagian dari kita. Sehingga in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada dia, sama aja kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jahat sama pasangan kita, sebenarnya kita jahat sama diri kita sendiri, sebab dia itu bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Juz'un la yatajazza. Dia bagian yang enggak bisa terpisahkan. Karena dia satu kesatuan, disatukan oleh Allah. Dengan nama Allah, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, bahkan ibadah. Yang terlarang tuh ya menjadi boleh, bahkan dianjurkan dengan nama Allah. Jadi satu kesatuan. Tadinya enggak boleh. Cuman dengan nama Allah yang tadinya dua jadi satu. Begitu. Makanya Al-Quran bilang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Ma'ruf itu yang baik-baik. Ketika Habib Ali Al-Habsyi mau menyimpulkan tentang akhlak Rasulullah di akhir fasal maulid sebelum doa, beliau mengatakan kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi tidak pernah berucap atau berbuat sesuatu kecuali ma'ruf, baik. Artinya apa? Nabi mau ngomong sama bininya, katakan bininya bikin satu kekeliruan, caranya ma'ruf, baik caranya Nabi, kata-katanya indah, sopan dan penuh kasih sayang. Kata-katanya manggilnya apa biasanya? Ya Humaira, misalnya begitu. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah nggak dibilang begitu sama lakinya? Kagak? Nggak pernah? Ini becinya. Nabi begitu. Mau negor aja tuh senyuman. Senyuman tuh nampak jelas dari wajahnya. Dan kata-katanya indah. Jangan begini ya, itu nggak baik. Nggak pantas seorang wanita yang mulia seperti kamu melakukan hal yang tidak baik. Jangan. Kan enak kalau ditegur begitu. Bini ditegur begitu mau. Yang paling banyak bikin keluarga itu hancur adalah kata-kata yang nggak bisa dijaga. Makanya kalau mau bicara pikirin dulu. Kalau mau bicara
Nabi bilang man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak diam aja. Ini romannya saya mau ngomong jorok nih, diam aja dah. Begitu. Jangan dikeluarin. Sebab kalau kita udah keluarin, kita bakal terikat sama omongan kita. Kita ngomong sama bini kita, marah-marahin dia. Emang dasar lu nggak tahu diri, begitu segala macam. Gua nggak ini loh, gua nggak ini segala macam. Akhirnya membuat dia sakit hati, dia pulang misalnya ke rumah keluarganya. Lah kita coba kita nggak ngomong, nggak kejadian tuh. Karena udah ngomong udah bingung deh, sakit hati dia. Dan kita nggak bisa balikin lagi tuh omongan. Makanya katanya al kalamu fi withaqik. Omonganmu ada pada genggamanmu. Ini saya mau ngomong bisa, saya mau diam juga bisa. Saya yang ngatur. Tapi kalau udah saya keluarin omongan saya, maka saya yang berada dalam genggaman omongan saya tersebut. Diikat saya sama omongan saya. Gitu. Karena udah emosi, jatuh omongan talak misalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i jatuh tuh. Hati-hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu jatuh talak. Gara-gara emosi. Makanya kalau lagi emosi lebih baik keluar rumah, ya. Lebih baik begitu dah, lebih baik kita keluar rumah. Lebih baik kita tidur misalnya. Jangan keluar kata-kata yang enggak baik. Nah, begitu juga perempuan. Perempuan hendaknya tadi jihadnya perempuan adalah husnut taba'ul. Berkeluarga dengan cara yang baik. Menjadi istri yang tahu yang bagaimana menempatkan dirinya di depan suaminya. Ini laki saya lagi begini nih, berarti saya kudu begini. Laki saya lagi capek tuh romanya tuh. Laki saya lagi banyak pikiran kali ya. Laki saya, itu bisa tuh. Dia tahu husnut taba'ul. Dia bisa perhatiin, dia sensitif. Begitu juga laki, begitu juga harus memperhatikan juga. Sedikit-sedikit puji. Boleh kita puji bini kita. Karena istri itu senang kalau diperhatiin yang hal-hal yang sifatnya detail begitu. Misalnya dia habis cukur rambut, nah itu kita ngomong dia girang banget tuh. Berarti kita perhatian. Hal-hal yang sederhana seperti itu akan membuat rumah tangga terasa nikmat banget. Makanya nanti nih kalau bapak-bapak kita diajarin sama Al-Imam Al-Hasan bahwa cara memilih calon mantu yang baik khususnya buat anak perempuan kita, karena anak perempuan kita kalau udah nikah udah jadi punyanya suaminya, kita nggak boleh ikut campur lagi. Nah, gimana cara kita supaya bikin anak kita yang perempuan ini mendapatkan kehidupan yang menyenangkan? Nah, caranya nikahilah dengan seorang pria yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu in ahabbaha akramaha. Kalau dia lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya sama bininya, dia bakal terus memuliakannya. Ngajak makan ke taman tadi, ya ajak jalan-jalan. Wa in abghadaha, tapi ketika dia lagi benci sama bininya, marah, kesel, bininya bikin salah misalnya, ciri pria bertakwa lam yadhlimha, tetap dia nggak akan pernah menzalimi bininya. Dah dia cukup keluar, dia nggak ngatain, dia nggak sakitin, dia nggak. Karena apa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Karena dia tahu Nabi bilang bahwa ciri pria yang baik adalah ma akramahunna illa karim. Tidaklah seorang laki memuliakan kaum wanita melainkan laki itu adalah laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Tapi kalau ada laki yang menghinakan perempuan, berarti dia orang terhina. Artinya standarnya itu dari situ, dari bagaimana dia memperlakukan perempuan. Kemarin Ustaz Jamil juga sempat bilang kan tuh, bagaimana kita harus memuliakan kaum wanita, udah dipercaya sama Allah buat dititipin makhluknya, anak kita dititipin di dalam tubuhnya, dalam rahimnya. Makanya kata Ustaz Jamil kemarin, Nabi tegas bilang, ya hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu, baru bapakmu. Dalam arti yang beliau fahami adalah satu bapak. Itu yang ngomong siapa tadi tuh?
Iya, iya. Aman ya, aman ya. Ada di mana situ? Serem. Siap-siap. Bawa pancingan. Umpannya masih ada? Masih ada. Gitu, jadi bahwa kita dianjurkan untuk, kadang orang kan gitu ya, ada orang di luar dia royal, dia menyenangkan, tapi kalau di rumah tajam banget. Ya, ini kita nggak boleh begitu, kesian orang rumah kita, ntar kesian, anaknya juga ntar tertekan dan lain sebagainya. Jadi harus ada mengetahui bagaimana cara untuk menjadikan rumah kita itu menjadi rumah yang kata orang bilang baiti jannati. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan sakinah, ketenangan. Sakan, rumah. Bini kita katanya kayak rumah, bahasa Al-Qur'an. Rumah itu adalah tempat ternyaman untuk kita kembali setelah kita letih dalam menjalankan pekerjaan duniawi kita. Kerja capek ini, paling enak apa? Wah, pulang istirahat. Bini tuh kayak begitu. Bini tuh kayak rumah. Nah, jadi dia harus menempatkan posisinya seperti rumah bagi suaminya, dan suami juga harus menjadikan istri sebagai tempat yang ternyaman. Jangan lirik sono lirik sini gitu ya. Udah, kita fokus aja, karena Nabi bilang kalau emang tergoda, seorang laki-laki tergoda, udah pulang aja ke rumah, temuin aja, ketemu sama pasangannya. Hakadha ya.